Di tanah Oman yang gersang namun kaya akan perdagangan laut, lahirlah dua bersaudara dari keluarga kerajaan, Ja'far dan Abd bin Julanda. Mereka tumbuh di tengah kemewahan istana dengan pendidikan yang keras namun penuh nilai-nilai kebangsawanan. Sejak kecil Ja'far, sang kakak, dikenal lebih bijak dan tenang dalam bertindak, sementara Abd lebih berani dan cepat mengambil keputusan. Bersama, mereka dilatih untuk menjadi pemimpin yang tangguh dan siap menjaga kehormatan Oman. Ayah mereka, Raja Julanda, seorang pemimpin yang dihormati, selalu menekankan pentingnya mempertahankan tradisi leluhur. Di masa itu, Oman adalah pusat perdagangan yang strategis, menjadikannya tempat pertemuan berbagai bangsa dengan budaya dan kepercayaan yang berbeda. Meski hidup di lingkungan yang terbuka, Raja Julanda tetap teguh pada kepercayaan nenek moyang, menyembah berhala, dan menjaga tradisi Arab pra-Islam. Ja'far dan Abd tumbuh sebagai pangeran yang cerdas, belajar seni memimpin, strategi perang, dan diplomasi. Mereka memahami pentingnya menjaga stabilitas di wilayah yang sering menjadi perebutan kekuasaan antara Kekaisaran Romawi dan Persia. Ketika Raja Julanda wafat, Ja'far sebagai anak tertua diangkat menjadi raja dengan Abd mendampinginya sebagai penasehat dan tangan kanannya. Bersama, mereka berusaha melanjutkan pemerintahan yang adil dan bijaksana. Ketika Nabi Muhammad mulai menyebarkan ajaran Islam di Madinah, pengaruhnya mulai terasa hingga ke pelosok Arab. Nabi mengirimkan surat-surat kepada para pemimpin, termasuk kepada Ja'far dan Abd bin Julanda, mengajak mereka untuk memeluk Islam. Surat itu dibawa oleh Amr bin Ash, seorang sahabat Nabi yang dikenal cerdik dan pandai berbicara. Amr tiba di istana Oman membawa pesan dari Madinah yang jauh. Ketika surat disampaikan, Ja'far membacanya dengan penuh perhatian. Surat itu mengandung ajakan damai, penuh kebijaksanaan, dan menawarkan keselamatan bagi mereka yang menerima Islam. Meski surat itu menggetarkan hati, Ja'far tidak langsung percaya. Dia merasa bahwa keputusan untuk memeluk agama baru tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru. Ja'far mengundang Amr bin Ash untuk berbicara lebih lanjut. Dalam percakapan itu, Amr menjelaskan tentang ajaran Islam yang mengajak manusia kepada Tuhan yang Esa, meninggalkan penyembahan berhala, dan hidup dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'far dan Abd mendengarkan dengan cermat. Bagi mereka, ini adalah ajaran baru yang tidak hanya menantang keyakinan pribadi mereka, tetapi juga seluruh sistem sosial yang telah lama ada. Selama berhari-hari, Amr berdiskusi dengan kedua raja. Ja'far sangat berhati-hati, khawatir akan reaksi dari rakyatnya yang setia pada tradisi lama. Namun, ia juga mulai melihat bahwa Islam menawarkan sesuatu yang lebih. Keadilan, persatuan, dan kebebasan dari belenggu berhala yang selama ini mereka sembah. Akhirnya, setelah pertimbangan yang panjang dan banyak diskusi dengan para penasihat istana, Ja'far dan Abd memutuskan untuk memeluk Islam. Mereka menyadari bahwa ajaran Islam membawa pesan kebenaran yang tidak bisa mereka abaikan. Keputusan ini tidak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga membawa perubahan besar bagi Oman. Banyak rakyat yang kemudian mengikuti jejak raja mereka, meninggalkan berhala dan memeluk Islam. Dengan masuknya Islam, Oman menjadi wilayah yang semakin makmur dan dihormati. Ja'far dan Abd bin Julanda dikenang sebagai raja yang bijaksana, yang berani mengambil keputusan besar demi kebenaran dan kebaikan bagi rakyatnya. Itulah kisah Ja'far dan Abd bin Julanda, dua raja Oman yang berani melangkah menuju cahaya Islam, membawa perubahan besar bagi negeri yang mereka cintai. Ja'far dan Abd bin Julanda adalah dua bersaudara yang memerintah Oman pada masa Nabi Muhammad. Selanjutnya kita akan membahas dua tokoh ini secara rinci, bagaimana perjalanan mereka. Berikut adalah tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan mereka. Tokoh terkait. Tokoh pertama, Nabi Muhammad. Pada suatu pagi yang cerah di Madinah, Nabi Muhammad duduk di masjid bersama para sahabat. Dalam benaknya, ada misi besar yang harus diselesaikan.
menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok tanah Arab. Dakwah tidak hanya disampaikan melalui peperangan, tetapi juga dengan cara damai, yakni dengan mengirim surat-surat kepada para raja dan pemimpin negeri-negeri jauh. Salah satu surat itu akan ditujukan kepada Raja Oman, Ja'far bin Julanda, dan saudaranya, Abd bin Julanda. Nabi Muhammad memilih Amr bin Ash, seorang sahabat yang cerdas dan ahli dalam diplomasi, untuk membawa surat tersebut. Nabi memberikan arahan kepada Amr dengan penuh kelembutan dan ketegasan, sampaikan kepada Raja Oman bahwa Islam adalah jalan keselamatan. Sampaikan dengan bijak, tanpa memaksa. Amr bin Ash berangkat dengan penuh keyakinan, menempuh perjalanan panjang yang penuh tantangan. Ia melewati gurun yang gersang, mendaki bukit, dan menyeberangi lautan pasir yang berombak panas. Setibanya di Oman, Amr mendapati istana Raja Ja'far sebagai tempat yang megah namun dikelilingi penjagaan ketat. Para prajurit kerajaan memperhatikannya dengan curiga, melihat kedatangannya sebagai sesuatu yang tidak biasa. Tokoh kedua, Amr bin Ash. Nabi memanggil Amr bin Ash, seorang sahabat yang dikenal cerdas dan memiliki kemampuan diplomasi yang luar biasa. Amr, kata Nabi dengan nada penuh kepercayaan, "Aku ingin engkau membawa surat ini kepada Raja Oman, Ja'far, dan saudaranya, Abd bin Julanda. Sampaikan pesan Islam dengan cara yang baik dan bijaksana." Amr bin Ash menerima tugas itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Di tangannya, ia memegang gulungan surat yang berisi ajakan kepada Raja Oman untuk memeluk Islam. Ini bukan hanya sekadar tugas biasa. Ini adalah amanah dari Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran kepada para penguasa jauh di seberang lautan gurun. Amr memulai perjalanannya menempuh jarak yang sangat jauh dari Madinah menuju Oman. Dengan hanya mengandalkan kudanya, ia melintasi gurun yang luas, menghadapi terik matahari yang membakar kulit dan malam-malam yang dingin menusuk tulang. Setiap langkah terasa berat, namun di hatinya Amr memiliki tekad yang kuat untuk menjalankan amanah dari Rasulullah. Selama perjalanan, Amr berhadapan dengan berbagai tantangan. Badai pasir kadang muncul tiba-tiba, membuat pandangannya kabur dan langkahnya terhambat. Di beberapa titik, ia harus berhenti untuk berteduh di bawah bayang-bayang bebatuan, beristirahat sejenak sambil meneguk air dari kantung kulit yang dibawanya. Meskipun perjalanan ini berat, Amr terus maju tanpa ragu karena ia tahu bahwa di ujung perjalanan ini ada misi mulia yang menunggunya. Setelah berminggu-minggu menempuh perjalanan yang penuh rintangan, Amr bin Ash akhirnya tiba di Oman, sebuah negeri yang kaya akan hasil bumi dan perdagangannya. Istana Raja Ja'far tampak megah di kejauhan, berdiri dengan gagahnya di tengah kota yang sibuk. Namun, kedatangan Amr tidak disambut dengan mudah. Para penjaga istana menatapnya penuh curiga. Bagi mereka, seorang utusan dari Madinah bukanlah tamu biasa. Amr diperiksa dengan ketat sebelum akhirnya diizinkan masuk ke istana. Di dalam, ia disambut oleh Raja Ja'far dan saudaranya, Abd bin Julanda. Suasana istana begitu megah namun penuh dengan kewaspadaan. Raja Ja'far duduk di singgasana, menatap Amr dengan penuh wibawa dan sedikit tanda tanya di wajahnya. Dengan tenang, Amr menyerahkan surat Nabi Muhammad kepada Raja Ja'far. Surat itu berisi salam dan ajakan untuk memeluk Islam, serta pesan damai dari Rasulullah. Ja'far membuka gulungan surat itu, membacanya perlahan dengan penuh perhatian. Sementara itu, Abd berdiri di sampingnya, mendengarkan setiap kata yang tertera di surat tersebut. Ja'far yang terbiasa dengan adat dan tradisi leluhur merasa bimbang. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya sekadar surat biasa. Ini adalah ajakan untuk mengubah keyakinan yang telah dianut oleh dirinya dan rakyatnya selama berabad-abad. Di sisi lain, ia juga melihat ketulusan dalam pesan yang dibawa oleh Amr.
Raja Ja'far memutuskan untuk tidak langsung menolak. Ia mengundang Amr bin Ash untuk berdiskusi lebih jauh. Malam itu, Amr duduk bersama Ja'far dan Abd, menjelaskan dengan rinci tentang Islam, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan misi kenabian Muhammad. Ia berbicara dengan penuh kelembutan, menjawab setiap pertanyaan dengan bijaksana. Amr tidak memaksa. Ia hanya menyampaikan pesan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Diskusi berlangsung selama beberapa malam. Setiap hari, Raja Ja'far tampak merenung lebih dalam. Ia mempertimbangkan masa depan kerajaannya, rakyatnya, dan konsekuensi dari setiap keputusan yang akan diambil. Amr bin Ash tetap sabar, menunggu dengan penuh harap bahwa hati Raja Ja'far akan terbuka untuk menerima kebenaran Islam. Akhirnya, setelah diskusi panjang dan pertimbangan berat, Raja Ja'far dan saudaranya, Abd, memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusan ini membawa perubahan besar bagi Oman. Dengan penuh kebanggaan, Amr bin Ash menyaksikan dua pemimpin besar ini bersyahadat, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerasulan Muhammad. Setelah menjalankan tugasnya dengan sukses, Amr bin Ash kembali ke Madinah. Setibanya di sana, ia segera menemui Nabi Muhammad, menyampaikan kabar baik tentang keberhasilannya. Nabi tersenyum penuh syukur, memuji kesabaran dan kebijaksanaan Amr dalam menyampaikan dakwah. Perjalanan Amr bin Ash membawa surat untuk Raja Oman bukan sekadar perjalanan fisik yang melelahkan, tetapi juga perjalanan iman yang penuh makna. Melalui misi ini, Islam menyebar ke Oman, dan negeri itu menjadi bagian dari umat muslim yang luas. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa dakwah yang dilakukan dengan hikmah, kesabaran, dan kata-kata yang baik mampu menembus hati yang paling keras sekalipun. Peristiwa terkait. Peristiwa pertama, pengiriman surat oleh Nabi Muhammad. Saat Amr bin Ash tiba di Oman membawa surat dari Nabi Muhammad, kondisi Raja Oman, Ja'far bin Julanda, dan saudaranya Abd bin Julanda berada dalam situasi yang cukup kompleks. Sebagai penguasa wilayah yang strategis, Ja'far dan Abd tengah menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Berikut adalah gambaran kondisi Raja Oman saat kedatangan Amr bin Ash. Ja'far bin Julanda dan Abd bin Julanda adalah penguasa Oman yang dihormati dan memiliki kekuasaan yang besar. Mereka dikenal bijaksana dalam mengatur pemerintahan dan menjaga stabilitas di tengah situasi politik yang dinamis. Oman adalah wilayah penting karena posisinya yang strategis dalam jalur perdagangan internasional menghubungkan India, Persia, dan Jazirah Arab. Namun, meskipun memiliki kekuasaan yang besar, mereka juga menyadari bahwa kekuasaan mereka berada di bawah bayang-bayang kekaisaran besar seperti Persia dan Romawi. Mereka harus pandai-pandai menjaga hubungan diplomatik dengan kekuatan-kekuatan besar ini agar tetap bisa mempertahankan kedaulatan Oman. Sebagai penguasa, Ja'far dan Abd sangat memegang teguh tradisi nenek moyang mereka. Oman pada saat itu menganut kepercayaan paganisme dengan menyembah berhala sebagai bagian dari tradisi keagamaan yang sudah turun-temurun. Mereka sangat menghormati nilai-nilai leluhur dan adat istiadat yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Ketika Amr bin Ash datang membawa surat dari Nabi Muhammad, Ja'far berada dalam posisi yang hati-hati. Ia mengetahui bahwa seruan untuk memeluk Islam berarti meninggalkan tradisi lama yang sudah lama mereka pegang. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Ja'far merasa perlu mempertimbangkan secara serius sebelum membuat keputusan. Pada saat kedatangan Amr bin Ash, Ja'far dan Abd bin Julanda juga harus bersikap waspada terhadap pengaruh luar yang bisa mengancam stabilitas wilayah mereka. Mereka menyadari bahwa menerima pesan dari seorang nabi yang berpengaruh dari Madinah bisa membawa perubahan besar, baik dari segi politik, sosial, maupun keagamaan. Kewaspadaan ini terlihat dari sikap hati-hati Ja'far
saat pertama kali menerima surat dari Nabi Muhammad. Ia tidak langsung menolak, tetapi memilih untuk mendiskusikan isi surat dengan Amr bin Ash secara mendalam. Diskusi ini mencerminkan betapa Raja Ja'far adalah seorang pemimpin yang tidak gegabah dan selalu mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang. Ja'far juga menghadapi tekanan sosial dari rakyatnya yang mayoritas masih setia kepada kepercayaan lama. Sebagai pemimpin, Ja'far tahu bahwa setiap keputusan yang diambil akan berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Jika ia memutuskan untuk memeluk Islam, ia harus memastikan bahwa rakyatnya juga siap menerima perubahan tersebut. Keputusan untuk mempertimbangkan ajakan Amr bin Ash bukanlah keputusan yang ringan bagi Ja'far dan Abd. Mereka harus menimbang antara menjaga warisan leluhur atau membuka pintu bagi agama baru yang menawarkan pesan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keselamatan. Di balik semua keraguan dan kekhawatiran, Ja'far dan Abd juga menyimpan rasa penasaran tentang ajaran Islam. Mereka tidak langsung menutup pintu bagi ajakan tersebut. Keterbukaan mereka untuk berdiskusi dengan Amr bin Ash menunjukkan adanya kesiapan untuk mendengar dan mempertimbangkan hal-hal baru yang bisa membawa perubahan positif. Kondisi inilah yang akhirnya membuat Ja'far dan Abd memutuskan untuk memeluk Islam setelah diskusi panjang dengan Amr bin Ash. Keputusan mereka menjadi titik balik bagi sejarah Oman, menjadikannya bagian dari dunia Islam yang semakin luas. Peristiwa kedua, penerimaan surat. Ketika Raja Oman, Ja'far bin Julanda, dan saudaranya Abd bin Julanda menerima surat dari Nabi Muhammad, mereka berada dalam kondisi yang syarat dengan pertimbangan dan kehati-hatian. Surat yang dibawa oleh Amr bin Ash ini bukan hanya pesan biasa, tetapi sebuah ajakan yang berpotensi mengubah arah keyakinan dan pemerintahan mereka. Berikut adalah gambaran kondisi mental dan suasana batin Raja Oman saat menerima dan membaca surat tersebut. Saat surat Nabi Muhammad diserahkan oleh Amr bin Ash, Ja'far menerimanya dengan sikap penuh kewaspadaan. Sebagai seorang raja, Ja'far terbiasa dengan urusan diplomatik dan surat menyurat dengan penguasa lainnya. Namun, surat dari Nabi Muhammad berbeda. Ini bukan surat politik atau ekonomi, melainkan ajakan spiritual yang meminta mereka untuk meninggalkan keyakinan lama dan beralih kepada agama baru. Ja'far merasa ragu. Sebagai pemimpin, ia tahu bahwa setiap keputusan yang diambil akan berdampak besar pada stabilitas kerajaannya. Ia tidak ingin gegabah, terutama karena ajaran Islam yang ditawarkan ini bertentangan dengan tradisi dan keyakinan nenek moyangnya. Saat Ja'far membuka gulungan surat tersebut, suasana istana menjadi hening. Ja'far membaca setiap kata dengan seksama, sementara saudaranya, Abd bin Julanda, berdiri di sisinya, ikut menyimak isi surat. Surat itu dimulai dengan salam damai dan ajakan yang penuh hikmah. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Ja'far dan Abd bin Julanda, Raja Oman. Salam sejahtera bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Aku mengajakmu untuk memeluk Islam. Jika engkau masuk Islam, engkau akan selamat dan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Jika engkau berpaling, maka dosamu dan dosa rakyatmu akan ditanggung olehmu. Ja'far membaca pesan ini dengan hati-hati, merenungi setiap maknanya. Di dalam benaknya, ia menyadari bahwa surat ini bukan hanya ajakan biasa. Ini adalah panggilan untuk meninggalkan segala kepercayaan lama dan beralih kepada kepercayaan baru yang menuntut kesetiaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat membaca surat itu, Ja'far merasa adanya pertentangan batin yang kuat. Di satu sisi, ia merasa terikat dengan tradisi nenek moyangnya yang menyembah berhala. Di sisi lain, surat Nabi Muhammad menyampaikan pesan tentang keesaan Tuhan yang memberikan arti baru bagi kehidupan spiritual. Rasa penasaran mulai menggelitik pikiran Ja'far. Meski skeptis, ia tidak bisa menolak pesona pesan yang dibawa surat tersebut.
Islam menawarkan sebuah jalan hidup yang lebih adil, bersih dari praktik penyembahan berhala, dan menjanjikan keselamatan di dunia dan akhirat. Selain pertimbangan spiritual, Ja'far juga memikirkan dampak sosial dan politik dari surat tersebut. Bagaimana jika ia menerima ajakan ini? Akankah rakyatnya mengikuti atau justru memberontak? Sebagai pemimpin, ia harus memikirkan stabilitas kerajaan. Penerimaan Islam bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi bisa membawa kedamaian, namun di sisi lain bisa memicu gejolak sosial. Kekhawatiran ini membuat Ja'far tidak langsung memberikan jawaban. Ia perlu waktu untuk merenungkan isi surat dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Setelah membaca surat, Ja'far tidak langsung menolak atau menerima. Sebaliknya, ia memilih untuk berdialog dengan Amr bin Ash, utusan yang datang membawa surat tersebut. Ja'far ingin mendengar lebih jauh tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Keinginannya untuk mendalami pesan ini menunjukkan bahwa di balik keraguan dan kekhawatiran, Ja'far memiliki keterbukaan hati untuk mencari kebenaran. Pertemuan-pertemuan berikutnya dengan Amr bin Ash membuka mata Ja'far dan Abd terhadap keindahan Islam. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Ja'far dan Abd akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam, menjadikan keputusan tersebut sebagai titik balik bagi Oman. Keputusan itu tidak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga membawa rakyat Oman menuju perubahan besar, dari kegelapan penyembahan berhala menuju cahaya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ketiga, masuk Islamnya Raja Oman. Surat itu dibawa oleh Amr bin Ash, seorang utusan kepercayaan Nabi. Surat tersebut berisi ajakan untuk memeluk Islam dan meninggalkan kepercayaan sebelumnya. Ja'far, sebagai raja yang bijaksana, dengan hati-hati membaca surat itu bersama saudaranya. Mereka terlibat dalam perbincangan panjang mengenai dampak dari ajakan ini. Amr bin Ash menjelaskan bahwa Islam telah menyatukan berbagai suku di Jazirah Arab dan bahwa semakin banyak yang memeluk agama ini bukan karena tekanan, tetapi karena ketulusan dan keyakinan yang dibawa oleh pesan Islam. Raja Ja'far dan Abd, walaupun sempat meragukan langkah ini, menyadari bahwa tidak ada pilihan lain selain menerima tawaran tersebut. Selain untuk menyelamatkan rakyat dan kerajaannya dari kemungkinan ancaman militer, keduanya melihat bahwa ajaran Islam membawa pesan kedamaian dan keadilan. Setelah beberapa hari mempertimbangkan, akhirnya mereka memutuskan untuk menghadap utusan Nabi dan menyatakan keislaman mereka. Islam disambut dengan damai, tanpa ada peperangan atau kekerasan. Setelah memeluk Islam, Raja Ja'far dan Abd tetap mempertahankan posisi mereka sebagai pemimpin, namun kini dengan tanggung jawab baru untuk menjalankan ajaran agama Islam. Mereka berperan penting dalam menyebarkan Islam di wilayah Oman dan mempersatukan suku-suku yang ada di negeri itu di bawah satu keyakinan yang sama. Peristiwa keempat, peran Oman dalam penyebaran Islam. Setelah Raja Ja'far dan saudaranya, Raja Abd bin Al-Julanda, memeluk Islam, keduanya menyadari bahwa tanggung jawab mereka tidak hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga dan penyebar keyakinan baru ini. Islam membawa pesan kedamaian dan persatuan yang sangat dibutuhkan oleh Oman pada saat itu. Dengan hati yang teguh dan tekad yang bulat, mereka mulai memperkenalkan ajaran Islam kepada rakyatnya. Sebagai langkah awal, kedua raja mengundang para pemimpin suku dan tokoh-tokoh penting di Oman untuk berdialog. Mereka menjelaskan tentang pesan Nabi Muhammad yang mengajarkan tauhid, keesaan Tuhan, serta nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan kesejahteraan bersama. Para pemimpin suku yang sangat menghormati kedua raja ini mendengarkan dengan saksama. Mereka melihat bahwa ajaran Islam bukan hanya agama, tetapi juga panduan moral dan sosial yang dapat membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi negeri mereka. Raja Ja'far dan Abd tidak menggunakan paksaan dalam menyebarkan Islam.
Mereka mencontohkan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kedermawanan, dan kesetaraan. Perlahan tapi pasti, ajaran Islam mulai diterima oleh rakyat Oman. Dengan kepemimpinan yang bijaksana, mereka berhasil mempersatukan berbagai suku yang sebelumnya sering berselisih, dan ini membawa kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya di tanah Oman. Kedua raja ini juga mendirikan pusat-pusat pembelajaran agama di berbagai wilayah Oman, memastikan bahwa rakyatnya tidak hanya memahami dasar-dasar Islam, tetapi juga mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Peninggalan mereka terlihat jelas ketika Islam menjadi agama yang mengakar kuat di Oman dan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Peristiwa kelima, hubungan diplomatik dengan Nabi Muhammad. Hubungan antara Raja Oman dan Nabi Muhammad terjalin melalui sebuah surat penting yang mengubah jalannya sejarah. Ketika Raja Jaifar dan saudaranya, Raja Abd bin Al-Julanda, menerima surat dari Nabi Muhammad yang dikirimkan melalui Amr bin Ash, mereka tidak segera memberikan tanggapan. Sebagai raja yang bijaksana, mereka mempertimbangkan dengan hati-hati ajakan tersebut, sebuah tawaran untuk memeluk Islam dan membentuk hubungan yang lebih erat dengan kekuatan yang baru muncul di Jazirah Arab. Dalam surat itu, Nabi Muhammad menawarkan perdamaian dan persahabatan, namun juga memperingatkan tentang konsekuensi jika mereka menolak. Tidak seperti banyak kerajaan lain yang memilih untuk menentang, Raja Jaifar dan Abd memutuskan untuk menanggapi dengan diplomasi. Mereka berdiskusi panjang dengan utusan Nabi, Amr bin Ash, yang menjelaskan tentang pesan Islam, keutamaan ajaran Nabi, dan bagaimana banyak suku Arab sudah bersatu di bawah panji Islam. Dialog yang terbuka dan penuh rasa hormat ini mencerminkan keinginan kedua belah pihak untuk menemukan jalan damai. Setelah berhari-hari mempertimbangkan, akhirnya Raja Jaifar dan Abd memilih untuk menerima Islam. Hubungan diplomatik ini memperkuat posisi Oman sebagai kerajaan yang damai di antara suku-suku Arab lainnya, dan keduanya diakui tetap memimpin wilayah mereka dengan syarat menjalankan ajaran Islam dan menyebarkannya di kalangan rakyat mereka. Dengan memeluk Islam, hubungan antara Raja Oman dan Nabi Muhammad menjadi lebih dari sekadar diplomatik. Mereka menjadi bagian dari komunitas Muslim yang semakin berkembang di Jazirah Arab. Hubungan ini diwarnai dengan saling menghormati dan dukungan, di mana Nabi Muhammad tidak mengganggu kekuasaan politik kedua raja, tetapi justru mempercayakan mereka untuk tetap memimpin dengan menjalankan nilai-nilai Islam. Peristiwa ini menunjukkan strategi dakwah Nabi yang tidak hanya berupa perang, tetapi juga diplomasi dan negosiasi yang bijak. Kisah Jaifar dan Abd bin Julanda yang menerima surat dari Nabi Muhammad membawa pelajaran penting tentang diplomasi, kepemimpinan, dan keimanan. Surat yang dikirim Nabi bukan hanya sebuah ajakan untuk memeluk Islam, tetapi juga sebuah tawaran damai yang memberikan pilihan bijaksana bagi para pemimpin Oman. Dari peristiwa ini, kita bisa belajar bahwa dalam menghadapi perubahan besar, seorang pemimpin harus bersikap terbuka dan bijaksana, mempertimbangkan kebaikan bagi rakyatnya. Kepemimpinan Raja Jaifar dan Abd yang bersedia menerima ajakan Nabi tanpa peperangan menunjukkan bahwa perdamaian dan persatuan bisa dicapai melalui dialog dan keterbukaan hati. Mereka tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, melainkan terlebih dahulu melakukan pertimbangan matang demi kepentingan kerajaan dan rakyat mereka. Hal ini mengajarkan kita pentingnya diplomasi dan musyawarah dalam menghadapi tantangan besar. Selain itu, penerimaan mereka terhadap Islam menunjukkan bahwa agama ini menyebar melalui kedamaian dan penghormatan, bukan melalui paksaan. Kita dapat menarik pelajaran bahwa perubahan dalam kehidupan, baik dalam konteks agama, budaya, maupun politik, harus dilakukan dengan sikap yang bijaksana, terbuka, dan memprioritaskan kemaslahatan bersama. Keputusan Jaifar dan Abd memperkuat prinsip Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia, termasuk dalam konteks politik dan kepemimpinan.